acara yang selanjutnya yaitu Maulid Hasanah dari Bapak Tuhan Wakil dan Bapak Sahabat Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Abdulin dan yang kami hormati Senior Mandor Pak Didi serta mandor-mandor sekalian maupun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tanpa terkecuali, dan adik-adik serta saudara-saudaraku sekalian semua. Alhamdulillah Rabbil hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama tentunya marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada malam hari ini kita pun bisa merayakan atau mengadakan maulid atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini senantiasa mendatangkan pahala bagi kita semua, dan tentunya harapan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam ini, sebagai rahmat bagi seluruh apa yang ada di alam ini, bagi seluruh apa yang ada di bumi ini. Semua itu kebahagiaan rahmat atas datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, mari kita bersama-sama berselawat dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita ini senantiasa bersemangat di dalam menjalani hari-hari kita untuk bekerja, bersemangat di dalam menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Marilah kita bersama-sama bersalawat, baik yang di dalam maupun yang di luar.
Hadirin sekalian jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali saja kita berselawat, kita sudah dapat pahala 10 kebaikan. Jadi kalau kita berbicara masalah pahala 10 kebaikan, saya pernah membaca beberapa hadis yang dikatakan bahwasanya beberapa penafsiran ulama mengatakan 10 kebaikan, satu kebaikan itu banyaknya pahala itu kita berjalan selama 70 tahun perjalanan. Timbangan satu kebaikan itu, apalagi kita dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 10 kebaikan. Itulah bedanya baginda Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain. Baru saja namanya kita sebut sudah dapat pahala. Apalagi kalau kita senantiasa mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kehidupan kita akan mendapatkan keberkahan di dunia ini dan tentunya kebahagiaan di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebenarnya pada malam hari ini saya pun tidak ada konsep untuk membawakan sekata-kata atau siraman-siraman rohani. Karena kenapa? Di awal kan kita mau ada ustadz yang datang, tapi tidak jadi. Mau tidak mau saya yang gantikan, dan saya pun tidak ada konsep, tidak ada rangkuman terlebih dahulu. Jadi mau tidak mau, walaupun apa-apa yang saya sampaikan ini tentunya harapan kami hanyalah kuntum mengharap ummati ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pegangan kami hanyalah di situ, sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itulah manusia yang baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep saya pada malam hari ini itu tidak ada judulnya, tanpa judul. Dalam artian kalau orang Makassar dia bilang gado-gado, campur-campur, gado-gado. Iya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Jadi kita melaksanakan memperingati Maulid atau kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya bukan kewajiban. Tidak ada hadis atau Quran yang menjelaskan secara detail tentang peringatan baginda Rasulullah SAW. Karena peringatan Maulid ini itu terjadi ketika baginda Rasulullah SAW wafat. Ketika baginda Rasulullah SAW meninggal. Apa yang sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika masih hidup untuk memperingati hari lahirnya? Pada saat itu ada sahabat yang bertanya, mengapa engkau berpuasa wahai Rasulullah di Senin Kamis? Mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Kata sahabat Rasulullah mengatakan, itu adalah hari kelahiran saya. Jadi baginda Rasulullah itu memperingati hari ulang tahunnya dengan berpuasa. Namun Maulid ini terjadi ketika Rasulullah SAW meninggal.
dan maulid ini itu diceritakan, dirangkum semuanya oleh sahabat Rasulullah, yaitu Ja'far bin Hasan al-Barasanji. Kenapa itu dikatakan Barasanji? Karena Ja'far pada saat itu kampungnya, daerahnya di Barasanji, al-Barasanji. Itu dibilang Ja'far al-Barasanji. Konsep atau isi di Ja'far di dalam Barasanji itu adalah itu semua, mulai dari lahir sampai matinya Rasulullah SAW itu sudah dijelaskan semua di situ. Namun yang untuk memperingati maulid ini, beberapa ulama mengatakan itu tidak jadi masalah karena masuk dalam kategori bid'atul hasanah, perbuatan yang baik, perbuatan yang nilai sedekahnya sangat tinggi. Jadi ibu-ibu sekalian, apa-apa yang kita masa-masa ini, apa-apa yang kita bikin wadah seperti apa yang kita bawa ini, semua itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersenang-senang atas lahirnya baginda Rasulullah, itu kita sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersenang-senang atas lahirnya baginda Rasulullah, kita sudah dapat pahala. Oleh karena itu, bagaimanapun bentuk daripada tempat atau persiapan kita pada malam hari ini, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat adalah bagaimana keikhlasan kita di dalam membuat suatu hidangan, di dalam membuat suatu masakan-masakan yang dibawa ke tempat ini, keikhlasan kita. Karena keikhlasan itulah yang mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jadi baginda Rasulullah SAW sebelum datangnya baginda Rasulullah, suasana Arab pada saat itu sangatlah kacau. Kenapa kacau? Karena mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak mengenal Roh. Apa Tuhan mereka? Dan orang-orang Arab, Raja Abraham pada saat itu, Tuhan mereka adalah ada batu, patung, matahari. Itu adalah Tuhan mereka. Ketika baginda Rasulullah SAW dilahirkan, itu bertepatan pada 12 Rabiul Awal, bertepatan pada tahun gajah. Apa hubungannya kelahiran Rasulullah dengan sebutan gajah? Karena dikatakan tahun gajah karena pada saat itu pasukan Raja Abraham pada saat itu lagi menyerbu Mekah, lagi mau menghancurkan Mekah. Pada saat itu berkendarai dengan gajah yang sangat besar, mau menghancurkan Mekah. Dan ketika dilahirkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk mengumpulkan, menyuruh burung ababil yang membawa batu-batuan yang sangat panas, batu-batuan yang berasal dari api neraka. Itulah batu-batuan itu dilontarkan kepada orang kafir pada saat itu. Akhirnya mereka pun tidak jadi merobohkan, tidak jadi menghancurkan Mekah. Apa yang hancur pada saat itu? Semua patung-patung orang kafir pada saat itu hancur dengan sendirinya atas kedatangan, atas kaburnya